Konon katanya wafatnya di daerah dekat dengan Afghanistan setelah itu. Jadi artinya berarti Nabi Isa waktu itu hidup. Jadi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan dari orang-orang yang akan membunuh. Kemudian Nabi Isa diturunkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu tempat yang lain, bukan di Banu Israel. Akhirnya Nabi Isa menyebarkan Islam di daerah lain, di antaranya Afghanistan, sebagian di daerah bagian Asia Timur, termasuk di daerah Cina. Mutawaffika ini artinya Allah mewafatkan Nabi Isa. Jadi Nabi Isa sudah meninggal, kemudian setelah itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jasadnya. Ada yang mengatakan lagi, satu pakar lain, bahwa Nabi Isa tidak meninggal, tapi Nabi Isa itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit. Ya. Kemudian nanti kelak di hari kiamat nanti Nabi Isa akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menghukumi syariat agama Islam, syariatnya Rasulullah SAW. Beberapa pendapat ini adalah beberapa ulama yang mengatakan seperti itu adalah didasarkan pada hadisnya baginda Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Itu masalah teka-teki Nabi Isa tadi itu syirrun min asraril uluhiyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. الآية. Udhkur nutura sira, ingat-ingat sira, eling-eling sira, nutura sira. Itu qala nalikane dawuh sapa Allah Gusti Allah ya Isa, ya Isa, inni setuhuna iku mutawaffika, tatkang mateni ing sira, ayo qabiduka tegese kang nekelkan nyabut nyawa sira, wa rafi'u kalan kang lantat kang ngangkat ing sira ilayya mari isun minat dunya saking dunya min ghairi mautin saking tanpa mati, wa mutahhiru kalan kang nyucikakan sira ay mubaiduka tegese kang ngadohaken tat kang ngadohaken sira minal ladzina saking ake kafaru kang pada kafir sapa alladzina waja'ilul ladzina zanna waja'ilul ladzina lan zat kang dadekaken wong akeh ittaba'u kang pada anut pang pada ngintil sapa alladzina ka ing sira ay saddaqu tegese beneraken sapa alladzina ka binubuwatika kelawan kenabian sira minal muslimina saking pira-pira wong Islam kabeh wan nasara lan pira-pira wong Nasrani kabeh wong Nasrani kabeh fauqal ladzina ing dalam sedure wong akeh kafaru kang pada kafir sapa alladzina bika sebab sira atau bika ing sira wahum lan utawi si alladzina kafaru iku al yahudu wong Yahudi ya'lunahum hale muluhurakan sapa si alladzina amanu sapa alladzina amanu walladzina taba'u hum ing si alladzina kafaru bil hujjati kelawan bil hujjati kelawan argumentasi wasaifilan petang ila yaumil qiyamati maring dina kiamat. Summa ilayya maka kari-kari maring isun maka kari-kari iku maring isun marji'ukum utawi kon bali ke sira kabeh. Fahkum maka ngukumana sira kabeh bainakum ing dalam antarané sira kabeh fima ing dalam barang kuntum kang ana sapa sira kabeh fihi ing dalam ma iku takhtalifuna pada berbeda-beda pendapat sapa sira kabeh min amri dini saking perkara agama. Fa ammal ladzina maka ana pun utawi wong akeh kafaru kafara kafir sapa alladzina fa u'adzibuhum maka bakal nyiksa sapa isun hum ing alladzina kafaru
azaban kelawan siksaan syadidan kang banget fit dunya ing dalam dunya bil qatli kelawan dipateni wasabyi lan kelawan ditawan wal jizyati lan kelawan dipasang pajak wal jizyati lan kelawan pajak fit dunya wal akhirati lan ing dalam akhirat binari kelawan gendi neraka wa malahum lan oranana iku kadue si alladzina kafaru min nasirina utawi saking piro-piro wong kang nulung-nulung kabeh aimani'ina tegese kang nyegah-nyegah kabeh minhu saking azab wa ammal ladzina lam anapun utai wong akeh amanu kepada iman sapa alladzina wa amilu lan pada ngamalaken sapa alladzina pada nglakokaken sapa alladzina as-sholihati ing pira-pira perkara kang saleh iku fayuwaf wa ammal ladzina lan utawi iku fayuwaffihim maka bakal nuhoni sapa Gusti Allah taala him ing si alladzina amanu bil ya iklawannya fayuwaffihim wa nulinan dun fanuwaffihim ujurahum ing pira-pira ganjarane alladzina amanu wallahu lan utawi Gusti Allah iku la yuhibbu ora demen sapa Gusti Allah adzalimina ing wong kang zalim kabeh ayu aqibuhum tegese nyiksa sapa Gusti Allah taala ing zalimin rubiya direwayataken opo anallah stuna opo anallah lafad anallah sampai seterusnya anallah stuna Gusti Allah taala ing stuna Gusti Allah taala atau rubiya direwayataken opo anallah stuna Gusti Allah taala iku arsala mutus sapa Gusti Allah taala ilaihi maring Nabi Isa sahabatan ing mendung farafa'athu mangka ngangkat toko sahabatan ing Nabi Isa fata'allaqat maka gandulan bi kelawan Nabi Isa sapa ummuhu ibu Nabi Isa wa bakat lan nangis sapa ummuhu faqala maka dawu sapa Nabi Isa lah maring ummuhu innal qiyamata setuhune dia dina kiamat ikut tajma'una ngumpulaken apa kiamat na ing kami wa kana lan ana apa dzalika mengkono si arsala ilaihi sahabatan farafa'atuhu iku lailatul qadri yaiku lailatul qadari baitul muqaddasi ing baitul muqaddas balahulan iku kadue Nabi Isa thalathun wa thalathuna utawi 33 apa ne sanatan taune wa asyat lan urip sapa ummuhu lan jumeneng urip sapa ummuhu ibu Nabi Isa ba'dahu sawise Nabi Isa sawise rafa'atuhu ya sita sinina ing dalem 6 piro-piro tahun setelah 6 tahun kemudian Siti Maryam meninggal. Waruya dan warobal an bisriwayatakan sapa asy-syaikhani Bukhari Muslim hadits annahu ing cerita ing hadits annahu yunzalu annahu ing setuhune Nabi Isa iku yunzalu diturunaken sapa Nabi Isa qurbas saati ing dalem par-par kiamat wa yahkumu lan ngukumi sapa Nabi Isa bi syari'ati nabiyina kelawan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yaqtulu lan mateni sapa Nabi Isa ad-dajjal ing dajjal wal khinzira lan ing babi wa yukassiru lan mecah-mecah sapa Nabi Isa as-shaliba ing salib wa yad'u lan masang sapa Nabi Isa ngletakaken ngenyelehaken sapa Nabi Isa al-jizyata ing jizyah wa fi hadits Muslimin lan ikut ing dalam hadis Imam Muslim annahu yang kutu utawi hadis annahu yang kutu annahu setuhune kelakuan atau annahu utawi setuhune kelakuan itu yang kutu menang sapa Nabi Isa sab'a sinina ing dalam pitu piro-piro tahun wa fi haditsin lan ikut ing dalam hadis inda Abi Dawud anak insan dengan Imam Abu Dawud At-Tayalisi kan bangsa Tayalis Imam Abi Dawud At-Tayalisi arba'ina ing dalam 40 apa ne sanatan taune wa yutawaffalan diwafatakan sapa Nabi Isa wa yusalla lan disolati sapa alaihi ngatas Nabi Isa fayuhtamalu mangka digawe ihtimal digawe kemungkinan opo anal murada setune kang dikarepaken iku majmu'u lubzihi yaiku
kumpulannya akumulasi menangi Nabi Isa fil ardi ing dalam bumi, kumpulannya menangi Nabi Isa fil ardi ing dalam bumi qabla raf'i sadurunge diangkat wa ba'dahu lan sawise diangkat. Zalika utai mukon mono kabeku wa ammal ladina amanu wa amilus sholihat fayafihim wa ammal ladina kafaru fa'alimtu al-madhkuru tegese kang ditutur iku min amri Isa saking ceritanya atau perkara Nabi Isa natluhu. Zalika utai mengkono kabeku al-madhkuru min amri Isa iku natluhu maca sapa isu nyeritakan sapa kami hu ing si zalik ay naqussuhu tegese nyeritakan sapa kami hu ing zalik alaika ing atas sira ya Muhammad ya Muhammad minal ayati saking pira-pira ayat minal ayati hale saking pira-pira ayat halun utai minal ayati ku halun hal minal ayati saking ha natluhu fi natluhu ing dalam lafaz natluhu wa amiluhu lan tu amil hal ikuma barang fi dzalika kang ana opo ma iku ing dalam lafaz dzalika ya isyarah min makna isyarati saking makna isim isyarah makna isyarah itu wa dzikri lan pitutur al hakimi kang bijaksana al muhakkami tegese kang dikukuhaken ayat Quran tegese Quran. Inna mathala Isa satuhune perumpamaan Nabi Isa aisya'nahu tegese perkara Nabi Isa al-ghariba kang asing kang aneh indallahi ana Isa dengan Gusti Allah iku kama tadi Adam kaya perumpamaane Nabi Adam ai kasya'ni tegese kaya perkara Nabi Adam fi khalqihi ing dalam nyiptakaken Nabi Adam min ghairi abid saking tanpa bapak. Wa huwa lan utawisi kama tali Adamku iku min tasbihil gharibi setengah saking nyerupakan perkara sing aneh bil aghrabi kelawan perkara sing luwih aneh liyakuna kanggo supaya ana apa tasbih iku aqta'a luwih mutus argumentasi bil khosmi maring musuh wa auqa'a lan luwih tumiba fi nafsi ing dalam ati. Khalaqahu nyiptakaken sapa Gusti Allah ing Nabi Adam ay Adam tegese ing Nabi Adam ay qalabahu tegese balikaken bolak-balikaken sapa Gusti Allah ing Nabi Adam min turabin saking debu atau qalabahu balikaken sapa Gusti Allah ing Nabi Adam min turabin saking debu maqala maka talika dengan dika sapa Gusti Allah ing Nabi Adam kun anasira basyaron iku basyaron kun anasira iku basyaron menusa fayakunu maka ana sapa Nabi Adam ai fakana tegese maka ana sapa Nabi Adam maka tinomu sapa Nabi maka ana sapa Nabi Adam ai basyaron bakadali kanan iku kaya mukono Nabi Adam ku Isa rutai Nabi Isa qala dawu sapa Gusti Allah taala lahum Nabi Isa kun anasira ai min ghairi abin tegese tanpa bapak fakana maka ana sapa Nabi Isa al haqqu utawi kebenaran iku berrabbika saking pengeran sira khobaru mubtada'in utawi al-haqqu min rabbika iku khobar mubtada' mahdhufin kang dibuat ay amru Isa al-haqqu min rabbika al-haqqu min rabbika utai perkara Nabi Isa iku al-haqqu kang bener min rabbika saking pangerane sira fala takun maka aja ana sapa sira iku minal mumtarina setengah saking wong kang ragu-ragu kabeh mang-mang kabeh. Kalau kalian nggak tahu mang-mang ya ragu-ragu asyakina tegese kang ragu-ragu kabeh fi dalam hak. Maman maka utawi sapane wong iku hajjaka berargumentasi sapa man ka ing sira ai jadalah tegese debat sapa man ing sira minan nasara saking pira-pira wong Nasrani fi ing dalam hak min ba'di ma ja'aka saking sawise yen tatu maka ing sira maknya ini masdariyah ini ai min ba'di maji'ihi ilaika min ba'di ma ja'a saking sawise yen tatu maka apa hak ing sira minal ilmi saking ilmu. Boleh juga min ba'di ma ja'a saking sawise yen tatu maka ing sira apa minal ilmi saking ilmu ai bi amrihi tegese perkelawan perkara Nabi Isa faqul maka ngucap sira Muhammad lahum maring sing man tuh iya walaupun man itu mufrad tapi maknanya itu jamak lahum ta'alu maka ayu sira kabeh berenya sira kabeh nad'u ngajak sapa kami abna anak ing pira-pira anak lanang sira kabeh wa abna akum lan ing pira-pira anak lanang abna anak ing pira-pira anak lanang kita kabeh wa abna akum lan ing pira-pira anak lanang sira kabeh wa nisa akum
lan piro-piro wong wadone walisa ana lan piro-piro wong wadone kami walisa aku lan piro-piro wong wadone sira kabeh wa anfusana lan piro-piro awak dheweke kita kabeh wa anfusakum lan piro-piro awak dheweke sira kabeh pada juma'uhum maka ngumpul sapa kami hum ing si mandu tumanab dahil maka kari-kari tunduk sapa kami aina tadarru tegese tunduk sapa kami fit doa dalam doa yang disebut mubahalah itu pada ja'alu maka ana sapa kami laknatullah ing laknat Gusti Allah alal kafirin ing atas wong kafir kabeh. Ini yang namanya orang mubahalah itu enggak sembarangan. Jangan main mubahalah aja. Beda milih presiden makin mubahalah aja. Itu namanya bukan mubahalah. Kalau pilihan presiden mubahalah, ada yang dilaknat, ada yang itu namanya mujahalah gitu, saling bodoh membodohi. Biayakulak lamanya kamu ucap seposi wong Allahumma ya Allah al-ain il'an bukan al-ain ya, bukan al-ana ya, la'ana ya, la'ina boleh il'an apa namanya ngelaknat panjenengan al-kadhiba ing wong kang goro fi sya'ni Isa ing dalam perkara Nabi Isa. Faqad ta'ala teman-teman dedonga sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu buki-buki nambahi rahmat sapa Allah Gusti Allah alaihi ing atas kanjeng Nabi wa sallama lan buki-buki nambahi penghormatan sapa Gusti Allah ing atas kanjeng Nabi wafdana jorona ing golongane ing utusane kaum Najran lidzalika karena mengkono-mengkono amro Isa lama hajuhu hari kala daripada debat sopo wafdu Najran hu ikan Nabi fihi ing dalam amro Isa faqalu maka dalu sopo sopo wafdu Najran hatta nangzura sehingga ningali sopo kami fi amrina ing dalam perkara kami tu mana tiga maka kali itu maka sopo kami keingiran faqala maka dawu sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqala maka dawu sapa dzurihim wa kang anduweni pemikiran yang tepat wafdu Najran laqad ariftum demi yakni teman-teman seluruh sapa sira kabeh nubuwat ing kenabian kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu lan istune kelakuan iku ma bahala orang sekali-kali mubahalah untuk DP doa sapa kaum nabi illa halaku angin pada hancur sapa si kaum fawada'u maka pada gawe damai sapa si wong kabeh ar-rajula ing wong lanang wang sorofulan pada budal sapa sira kabeh fa'atuhum fawada'u maka gawe damai sira kabeh ar-rajula ing ikilah wong lanang maksudnya kanjeng Nabi wang sorifu lan pada ini bukan fawada'u, ini pakai fil amar ya, fawadi'u maka gawe damai sapa sira kabeh ar-rajula ing ikilah wong lanang wan sorifu lan pada budala sira kabeh fa'tauhu maka nakani sapa atau faktuhu maka nakana sira kabeh ing kanjeng Nabi iki masih dawe dzurihim ya Mas. Faqad kharaja lan teman-teman wis metu sapa kanjeng Nabi wa ma'ahu lan iku sertane kanjeng Nabi Al-Hasan utawi Sayyidina Hasan Al-Husain wa Sayyidina Husain wa Fatimah lan Siti Fatimah wa Aliun lan Sayyidina Ali wa qala la dawu sapa kanjeng Nabi lahum marin wafdu Najran idza ta'autu tekalane donga sapa isun fa aminu maka ngaminan sira kabeh fa abau maka mentang sapa wafdu Najran ajula'inu ingin kang laknat sapa si wafdu Najran kuwi wa salahuhu lan pada damai sapa wong wafdu Najran kabeh kanjeng Nabi ala jisyati ingatase pacak rawahu wis ngriwayataken iki hadis sapa Abu Nu'aim Imam Abu Nu'aim
Wa an Ibnu Abbas lan satu sahabat Ibnu Abbas qala dawuh sapa sahabat Ibnu Abbas law kharaja lamun metu sapa alladzina wong akeh yubahiluna kang pada DP sapa alladzina du'aku ya mubahala la raja'u maka yaktine bakal balik sapa si wong kabeku la yajiduna hale ora pada nemu sapa si wong kabeku malang ing harta wala ahlan ora ing keluarga baru biar dilihatkan law kharaju lamun pada metu sapa si alladzina qalu yubahiluna ku la tawaku maka yaktine kebakar sapa si alladzina qalu. Inna hadha sunai ikiki al-mazkuro kamis ditutur iku lahu yaktine hadha iku al-qasasu yaitu piro-piro cerita al-khobaru kita sahabat al-haqqu kang benar alladhi la syakka kang orana nakrabuan iku tetap fihi dalam hak dalam hadha itu wa ma min ilahin lan ora iku sak lan ora utawi wa ma min ilahin lan ora utawi saking pangeran iku illallahu angin Gusti Allah wa innallaha sunna Gusti Allah wa innallaha lan sunna Gusti Allah kula huwa yaktine utawi Gusti Allah iku al-azizu dat kang maha menang fi mulki dalam kerajaan Gusti Allah al-hakimu tur dat kang maha bijaksana fi sunnihi dalam agama Gusti Allah. Fa in tawallau maka lamun pada mengo sapa si alladzina kabe ay a'radu tegese pada mengo sapa alladzina kabe anil iman saking iman fa innallaha maka sunna Gusti Allah taala iku alimun dat kang ngawarui bil mufsidina kelawan pira-pira wong kang merusak kabeh fa yujazihim maka balas sapa Gusti Allah ing si alladzina ku wa fihi lan iku ing dalam alimun bil mufsidin wad'u zahiri utawi wa fihi lan iku wad'u zahiri utawi ngelestakaken isim zahir au bi'al mutmari ing bangunane isim dhamir ay fa innallaha alimun bihim. Ini sebagian pendapat tentang masalah Nabi Isa, sebagian pendapat pakar itu ada dua pakar. Ada yang mengatakan Nabi Isa itu meninggal dunia dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Mutawaffika itu dicabut, Nabi Isa itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggal dunia kemudian diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mutawaffika ini artinya Allah mewafatkan Nabi Isa. Jadi Nabi Isa sudah meninggal, kemudian setelah itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jasadnya. Dan bahkan ada yang mengatakan lagi, satu pakar lain, bahwa Nabi Isa tidak meninggal. Tapi Nabi Isa itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit. Ya. Kemudian nanti kelak di hari kiamat nanti Nabi Isa akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menghukumi syariat agama Islam, syariatnya Rasulullah SAW, akan membunuh Dajjal dan juga akan masang pajak kepada orang-orang yang tidak menurut kepada agamanya Rasulullah, agama Islam. Kemudian juga akan memecahkan salib. Ini jadi kalau yang ada di dalam apa yang ada di dalam Al-Quran sendiri, bahwasanya yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah memang sifatnya itu adalah ihtimal kemungkinan. Di samping Allah Subhanahu wa taala bicara inni mutawaffika, tapi wa rafi'uka. Jadi kalau seandainya wa rafi'uka, Nabi Isa ini adalah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti tidak mutawaffika. Jadi Nabi Isa tidak wafat. Tapi ada yang mengatakan bahwasanya Nabi Isa itu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diangkat dulu kemudian diturunkan kemudian diwafatkan. Bahkan ada beberapa literatur cerita yang mengatakan bahwasanya
Nabi Isa itu sempat hidup, turun lagi, dan kemudian mengembangkan agama di antaranya di Afghanistan, kemudian juga di antaranya di Cina. Bahkan telapak-telapaknya, tapak-tapaknya Nabi Isa Al-Masih itu ada di sana, menyebarkan agama tauhid dengan berdasarkan bukti artefak-artefak yang ditemukan. Itu ternyata Nabi Isa sempat di sana. Kemudian Nabi Isa juga wafat, konon katanya wafatnya di daerah dekat dengan Afghanistan setelah itu. Jadi artinya berarti Nabi Isa waktu itu hidup. Jadi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan dari orang-orang yang diselamatkan daripada orang-orang yang akan membunuh dia, akan membunuh. Kemudian Nabi Isa diturunkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu tempat yang lain, bukan di Banu Israel. Maka dari itu beberapa umatnya juga ada yang ikut dengan Nabi Isa. Pada waktu Nabi Isa itu diturunkan lagi, diturunkan lagi tempatnya bukan untuk menyebarkan agama di Banu Israel, karena keadaan Banu Israel sudah sedemikian rupa menentang dan mau membunuh Nabi Isa. Jadi Nabi Isa turun, begitu turun ada beberapa orang yang ikut kepada Nabi Isa dari Banu Israel juga yang beriman kepada Nabi Isa, ikut Nabi Isa. Akhirnya Nabi Isa menyebarkan Islam di daerah lain, di antaranya Afghanistan, sebagian di daerah bagian Asia Timur, termasuk di daerah Cina. Makanya di sini Profesor Dr. Ahmad Shalabi mengatakan bahwasanya Cina itu adalah di dalamnya ada peradaban Bani Israel. Jadi sebagian orang Cina itu masih keturunan Banu Israel. Bahkan Afghanistan juga keturunan Banu Israel, walaupun secara fisik sangat berbeda jauh. Tetapi Profesor Dr. Ahmad Shalabi, Profesor Dr. apa namanya? Bukan Ahmad Shalabi, Kamal Shalibi. Profesor Dr. Kamal Shalibi menemukan bukti-bukti nyata bahwasanya peradaban Banu Israel dan perintah-perintah Banu Israel tentang masalah Nabi Musa, tentang masalah Nabi Isa, masalah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, itu cerita-ceritanya persis sama dengan yang ada di Banu Israel di Timur Tengah, persis sama. Cerita tentang masalah Yom Kippur itu ada Yaumul Kafarah. Kemudian juga tentang masalah Pedang Emas, tentang masalah Gunung Sinai, bahkan tentang masalah yang berkaitan dengan akan munculnya Nabi Muhammad SAW. Itu sudah ada di cerita di artefak-artefak dan literatur Cina kuno. Bahkan di Afghanistan juga sudah ada. Termasuk di Iran juga sudah ada. Jadi sehingga Kamal Shalibi menyebut bahwasannya yang namanya Iran, Cina dan Afghanistan, Banu Israel itu satu keturunan. Walaupun memang ada Cina yang bukan Banu Israel, maka peradaban Cina kuno sejak sekarang juga dipegang. Itu peradabannya itu hampir sama dengan Banu Israel. Pakaiannya juga pakai pakaian gamis. Orang Cina kan pakai gamis, ya. Kemudian juga pakai imamah. Orang Cina pakai imamah. Kemudian juga pakai tutup kepala itu. Kemudian orang kita suka pakai sorban. Orang Cina suka pakai sorban, peradaban asli. Bahkan pakaian orang Cina juga dipakai oleh kita, namanya baju koko itu. Itu beda sekali dengan pakaian Asia, pakaian Eropa, tapi itu adalah pakaian Banu Israel. Maka ada sebagian ulama mengatakan Nabi Isa itu sebetulnya begitu diangkat diturunkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari cerita tentang masalah, ada beberapa Banu Israel yang mengatakan bahwa Nabi Isa turun dan melihat Nabi Isa turun. Itu memang betul, Nabi Isa diturunkan oleh Allah lagi. Cuma kan mereka dibuat rekayasa agama bahwa Nabi Isa turun,
dalam hal yang turun adalah ketuhanannya, hanya kemanusiaannya yang mati karena dianggapnya disalib. Mereka menganggap bahwa Nabi Isa disalib, padahal yang disalib itu adalah Yahuda, pimpinan gerombolan yang akan membunuh Nabi Isa, yang diserupakan oleh Allah dengan wajahnya, fisiknya Nabi Isa, yang disalib dia, sehingga disebutnya Nabi Isa sudah mati disalib. Tapi kok Nabi Isa turun, ada yang melihat Nabi Isa itu turun, lah mengatakan bahwa Tuhan Yesus turun, ketuhanannya yang masih hidup, tetapi kemanusiaan sudah mati. Tapi kalau menurut para pakar dan menurut Al-Quran sendiri, bahwa Nabi Isa itu diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemungkinan Nabi Isa juga diturunkan lagi. Walaupun ada beberapa hadis yang menyebutkan bahwasanya Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan akan diturunkan nanti qurbas sa'ah, yaitu adalah di saat hari kiamat akan dekat, akan berhadapan dengan Dajjal, membunuh Dajjal. Ada semacamnya. Lah ketika Nabi Isa itu kemudian diturunkan lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan hidup, dan ketika Nabi Isa itu diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian diturunkan lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian Nabi Isa itu berjalan kemana-mana untuk dakwah Islamnya di Afghanistan, di Iran, di Cina, dan kemudian ada bukti sejarah, cerita daripada masyarakat dan kita bahwa Nabi Isa itu meninggal di sini. Makamnya juga ada, makamnya Nabi Isa Al-Masih. Jadi kemungkinan besar ini adalah merupakan hal yang teka-teki yang sangat luar biasa, yang masih jadi polemik di antara para pakar sejarah. Bahas bagaimana Nabi Isa. Ya. Jadi, para ulama juga mengomentari ini berbeda-beda. Sebab ada kata-kata mutawafika, ada kata-kata rafi'uka. Rafi'uka, Allah mengangkat Nabi Isa, mutawafika mewafatkan. Kalau cuma mengangkat tidak membunuh, berarti mutawafika. Imam Jalaluddin As-Suyuti mengatakan, wa rafi'uka ilayya minad dunya min ghairi mautin, tanpa mati, berarti tidak mati. Nah kalau begitu mutawafikannya apa? Tapi Imam Suyuti mengatakan mutawafika yang qobiduka. Qobiduka mungkin di sini bukan membunuh, gegang banyak, memegang. Nabi Isa, kapanpun Nabi Isa itu lama. Ada sebagian ulama mengatakan Nabi Isa itu sebetulnya tidak mati. Cuma Allah mengatakan idqala ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka. Semuanya saya itu yang membunuh kamu. Maksudnya apa? Maksudnya Allah mengatakan bahwa mereka itu merekayasa untuk kamu akan dibunuh. Mereka membuat satu strategi untuk membunuh kamu. Ya Isa tidak bisa, ya Isa. Yang bisa membunuh kamu adalah saya, karena saya ini adalah zat yang akan membunuh kamu. Sebab Allah berfirmannya dengan mutawaffika, pakai isim fa'il, bukan pakai fi'il madhi. Jadi kematian Nabi Isa bukan skala itu saja, bisa dimungkinkan nanti. Tapi yang membunuh Allah, bukan mereka. Artinya Nabi Isa meninggal dunia pun bukan karena dibunuh oleh mereka. Walaupun rafi'ukanya sekarang, rafi'uka ilayya, mengangkat. Nabi Isa itu diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini masih ada beberapa polisinya. Pakar itu ada dua, ya. Ada yang mengatakan Nabi Isa itu sudah meninggal dunia, ada yang mengatakan Nabi Isa belum meninggal dunia, Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena nanti hari kiamat akan diturunkan lagi. Ini adalah yang masyhur pendapatnya, karena beberapa pendapat ini adalah beberapa ulama yang mengatakan seperti itu adalah didasarkan pada hadisnya baginda Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Itu masalah teka-teki Nabi Isa itu sirrun min asraril uluhiyah, salah satu daripada rahasia ketuhanan. Kita nggak bisa tahu bagaimana itu Nabi Isa. Kalau dilihat dari tapak sejarah, Nabi Isa sudah meninggal di dekat Afghanistan. Itu cerita-cerita lengkap Nabi Isa bawa Injil Nabi Isa. Cuma bedanya apa? Di Cina ini pakai bahasa Cina.
Nabi Muhammad namanya Muhammad, terpuji, bahasa Cinanya apa? Nabi Isa Al-Masih, Isa Al-Masih, bahasa Cinanya apa? Siti Maryam, bahasa Cinanya seperti ini. Dan tanpa bapak ini. Kemudian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahasa Cinanya ini. Di bahasa Cina kan semua. Sholat bahasa Cina ini, puasa bahasa Cinanya ini, aneh bahasa, termasuk bahasa Afghanistan. Cuma artinya padat, artinya sama. Bahasa Arabnya ini, bahasa Cinanya ini, bahasa Afghanistan ini, bahasa Iran ini, itu artinya sama. Ini siapa yang menyebarkan? Nah, semua menjadi merujuk kepada Nabi Isa. Katanya Nabi Isa, tanya Isa. Ternyata bakal Kamal Shalibi itu membuat satu peta perjalanan Nabi Isa dari Bani Israel ke Iran, kemudian ke Cina, kemudian ke Afghanistan, dan pada akhirnya meninggal di Afghanistan. Sehingga Kamal Shalibi memberikan bukti nyata bahwa Nabi Isa sudah meninggal di dekat Afghanistan. Itu kenyataan real sejarah seperti itu menurut Kamal Shalibi. Wallahu a'lam bishawab. Itu masalah Nabi Isa, kita sendiri ya nggak tahu bagaimana sih. Allah juga tidak cerita-ceritanya seperti itu, ya kan? Ada sekalian. Kemudian bahkan ada yang mengatakan bahwasanya Nabi Isa Allah pada waktu itu, pada waktu Nabi Isa itu digedak-gedak, dikejar-kejar oleh orang kafir. Kemudian Allah waktu itu mengirimkan Mega supaya turun. Kemudian Nabi Isa langsung diangkat oleh Mega dan Nabi Isa bergelantungan di Mega. Nabi Isa itu langsung naik Mega. Begitu Nabi Isa naik Mega, kemudian ibunya mengejar. Ibunya ngejar Nabi Isa, bahkan ibunya sempat bergelantungan tapi nggak bisa ikut. Nabi Isa-nya langsung keangkat. Kemudian kata Nabi Isa mengatakan, sabar bu, nanti di akhirat kita ketemu. Itu ada cerita. Itu cerita seperti ini adik-adik sekalian. Ini sebetulnya bukan. Ini kan di sini ruwiyah. Allah Ta'ala arsala ilaihi sahabatan. Ini berarti bukan hadis. Ini yang disebut dengan Israiliyat. Cerita dari Bani Israel yang berkembang. Yaitu saya yakin ya, asalnya dari Ka'bul Akhbar atau Wahab bin Munabbih, ya, adalah para pakar-pakar orang Yahudi yang masuk Islam. Tapi dia cerita beberapa Israiliyat itu yang masuk akal dan tidak masuk akal. Yang kalau yang masuk akal diterima, kalau tidak masuk akal tidak diterima. Kalau yang bersesuaian dengan Al-Quran diterima, kalau bertentangan dengan Al-Quran tidak boleh diterima. Contoh begini, ada Israiliyat tuh dari Ka'bul Akhbar mengatakan bahwasanya tongkatnya Nabi Isa itu tingginya sampai sebatas pandang, sejauh pandangan manusia. Oh, loh, kalau tongkatnya Nabi Musa tingginya seperti itu, bagaimana Nabi Musanya? Berarti Nabi Musanya tinggi sekali tuh. Maka ini nggak masuk akal, makanya itu nggak diterima. Ini Israiliyat itu termasuk. Cuma ini ditulis dinukil oleh. Ini kalian belajar tafsir di sini kalian. Bahwa ini Israiliyat itu boleh dibantah oleh kalian, boleh tidak, karena ini bukan dari Rasulullah SAW. Ini dari Israiliyat. Bahwa Allah mengirimkan Mega, kemudian ibunya gedak, kemudian bergelantungan, setelah itu ibunya nggak ikut, jatuh, ibunya menangis. Kemudian Nabi Isa itu mengatakan bahwasanya nanti akhirat akan mengumpulkan kita, kiamat akan mengumpulkan kita. Yaitu bahkan setelah itu kemudian Nabi Isa pada waktu itu umur 33 tahun dan ibunya setelah Nabi Isa diangkat hidup kira-kira 6 tahun lagi, 6 tahun lagi ibunya meninggal, Siti Maryam meninggal. Nah tapi Imam Suyuti berani mengatakan warwa asy-syaikhani, ini Bukhari Muslim. Tapi Bukhari Muslim menyebut bahwasanya Nabi Isa bakal turun nanti purbasa wa yahkumu bi syari'atina ini wa yaqtulud dajjal wal khinzir wa yakashiru salib wa yatu'ul jizyah. Ini memang betul dari hadisnya Rasulullah. Oke, hadis Muslim, oh begitu. Ini hadis itu. Tapi kalau waruya itu sudah Israiliyat itu.
Ya, jadi kalau Israiliyat begitu tuh, ada mega Nabi Isa lari, ada mega ibunya ngejar, berberantungan, ibunya jatuh, ibunya nangis, Nabi Isa datang. Nanti akhirat akan menemukan kita, jadi mirip, agak mirip sinetron gitu. Jadi begitu, biar sedihnya agak mirip sinetron gitu. Ini wallahualam benar apa tidak karena Israiliyat ini, bukan hadisnya Rasulullah. Maka Imam Suyuti tidak menyebutkan rawinya siapa. Ini ruwiyah itu diriwayatkan. Tapi kalau hadis, rawa asy-Syaikhani, ini Bukhari Muslim. Nah ini betul. Jadi artinya Imam Suyuti mengatakan baik Nabi Isa itu wafat ataupun diangkat belum wafat, belum meninggal. Ada riwayatnya dari Bukhari Muslim bahwa Nabi Isa akan turun oleh Allah, diturunkan oleh Allah di hari kiamat, di dekat hari kiamat nanti, dan akan menghukumi dengan syariatnya Nabi Muhammad SAW, dan setelah itu akan membunuh Dajjal, kemudian juga membunuh babi, kemudian juga memecah-mecah salib, dan akan masang pajak bagi orang-orang yang tidak nurut kepada agama Islam. Itu memang riwayatnya, ya kan? Jadi artinya keluar dari polemik apa itu Nabi Isa meninggal atau tidak, tapi riwayat Bukhari Muslim dari Rasulullah jelas akan turun. Kalau seumpama beliau sudah meninggal, ya dihidupkan lagi oleh Allah. Kalau belum meninggal, berarti turunkan oleh Allah. Gitu. Itu riwayatnya adanya seperti itu. Kalau yang mengatakan begitu itu Israel ya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.